Halo, selamat datang di Stereocast, podcast dari Robot Stereo. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng a mind behind Living Mile, Fadel Shanur. Halo Fadel. Halo. Terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng Robot Stereo. Living Mile. Ngomong-ngomong tentang Living Mile ya. Saya mau sharing sedikit cerita dikit nih. Pengalaman saya waktu awal tahun 2021. Oke. Saya lagi di Jakarta kebetulan. Terus main ke salah satu mall yang ya cukup hits lah di Jaksel, PIM kan. PIM. Terus saya masuk ke salah satu store di PIM untuk lihat yang terkenal. Mungkin store itu terkenalnya sama brand-brand lokal di Jakarta. Begitu. Itu di PIM ya? Di PIM. Nah, pas saya masuk ke store itu, saya nggak sengaja lihat di meja depan section lokal brandnya itu Living Mile di situ. Jadi ternyata Living Mile udah sampai sana. Amin. Udah sampai ya, alhamdulillahnya. Udah sampai retail di Jakarta. 2021 ya? Awal 2021 ya. Oh iya. Berarti emang kita udah masuk dari tahun 2020 tuh. Kita welcome 2020 kemarin masuk Good Step. Alhamdulillahnya di awal tahun itu kita dikabarin sama tim headquarter dari Good Step kan. Yeah. Terus kayak aku bilang is it real? Kayak ini nyata gak sih? Karena retail salah satu retail terbesar untuk lokal brand. Untuk lokal brand sama yang memperkuat di industrinya sendiri ya itu Good Step gitu kan. Dan pas mereka chat gitu kayak what a dreams come true banget gitu kan. Jadi kayak pas dia ngechat terus aku bilang kalau ini real ajak gue meeting gitu. Jadi pas hari kedua setelah dia chat dia ngajak meeting online. Pas dia ngajak meeting dan ini bener real gitu kan. Berarti masih pandemi nih ya? Ya, jadi ya udah kita masuk aja deh karena betul-betul real dan tanda tangan kontrak di Jakarta juga. Iya, cut di short story Living Mile jalan dari tahun 2020 itu di retail itu. Dan kita masuk di 3 mall jadi ada Pacific Place juga. Oke. Ada di Pondok Ini yang Kakak datang juga sama PIM. Ada di Kemang Village. Cuman beberapa bulan kita udah move ke PIM-nya semua. Jadi kita ada di yang di Pondok Indah Mall yang di Good Step-nya. Yang lain itu udah kita move ke sana gitu. Oke. Gimana responnya warga Jakarta dengan Living Mile hadir di Good Step gitu? Ya, kalau masalah respon dari audiens kita sendiri dari Living Mile sendiri, yang pastinya kalau dari audiens Makassar tuh proud banget, alhamdulillahnya proud banget karena mungkin dari brand Makassar juga. Betul. Dan konsumen Makassar juga melihat salah satu brand favoritnya misalnya yang favorit ke Living Mile udah ada di salah satu retail yang terbesar juga di Jakarta, which is Good Step kan. Betul. Nah pas masuk juga kebetulan sebelum masuk Good Step itu kita emang udah masuk di website kan, kita punya website sendiri. Dan dari Living Mile ya? Living Mile betul. Dari database website sendiri itu kita emang udah banyak research dari website itu banyak market Jakarta sama Surabaya nih. Oke, berarti udah kebaca tuh di websitenya. Nah, opportunity-nya tuh waktu kita masuk Good Step untuk yang sering online dari lewat website, dia nggak perlu online website lagi betul, nih. Kalau mau fitting langsung kan mau coba langsung lihat-lihat, bisa coba langsung ke Good Step nih gitu. Itu sih kalau respon dari konsumen kita yang di Jakarta. Kalau dari yang Makassar lebih proud yang kayak tadi gitu. Dan lebih lebih naikin value dari brand kita sendiri. Exposure lah ya. Exposure juga ada. Ya gimana enggak ya, salah satu brand yang merintis dari bawah di Makassar, orang belum tahu. Gap year setahun untuk ngerjain project ini Living Mile dan akhirnya tembus pasar Jakarta. Tapi kan tadi yang saya bilang, sebelum tembus pasar Jakarta banyak banget cerita untuk tembus pasar Makassar dulu ya. Pasar Upaya dulu pertama. Makassar dulu waktunya lumayan susah juga gitu. Kapan mulai Living Mile? Kita coba cerita throwback dikit. Jadi berawal saya mulai dari Living Mile juga itu untuk starting Living Mile sendiri itu di mana waktu saya SMP itu saya suka konsumtif terhadap sebuah fashion. Dan pas masuk SMA habit itu masih terbawa nih dari SMP kan. Nah pas kelas 3 SMA itu saya berpikir gimana kalau saya buat sebuah produk dan coba approach ke circle saya sendiri. Kan anak SMA tuh punya geng masing-masing kan. Gimana kalau punya produk, saya coba tawarin. Pasarnya masih teman-teman dekat. Teman-teman dekat dulu nih yang pembeli pas nih gitu kan. Ya udah awal-awal mula. Saya tuh masih ingat tuh desainnya. Kalau saya tangan yang begini. Ada yang tangan juga bener, ada yang teks juga yang wording gitu kan. Terus. Dan pada saat itu mulai di awal emang bener ya teman-teman dekat sendiri yang beli.
Dan yang spesialnya karena kemarin di sekolah saya itu di Atira hari Rabu tuh baju bebas. Nah itu momentumnya kena juga kan. Jadi kita biasa kembar-kembar tuh Live and Mill anak-anak Atira. Berarti secara nggak langsung itu marketing gratis. Marketing gratis juga kan. Padahal udah disuruh beli lagi paksa tuh. Disuruh beli paksa dipakai hari baju bebas. Story. Aku bikin Live and Mill sendiri, bikin Live and Mill. Pas awal tuh bikin Live and Mill, saya taruh juga nama Livin tuh artinya di mana. Mill tuh dari bahasa Romawi artinya 1000. Jadi saya pengen karya ini beribu-ribu di mana-mana, tapi eksklusivitasnya tetap ada gitu dari development saya sendiri gitu kan. Nah pas jalan Live and Mill udah jalan lama, itu kan pas kelas 3 SMA teman-teman pada mau masuk tes kuliah kan. Nah waktu mau tes kuliah di situ Fadil nggak tes di Makassar nih kak, langsung tes di Unpar di Bandung. Di situ disuruh papa ambil arsitek kan. But I think my passion is DKV gitu kan. Tapi ya udah karena papa suruh di arsitek Unpar, coba tes di Bandung Unpar, dengar kabar hasil tes nggak lulus nih. Wah gimana ya, daripada nggak lulus, ya udah coba tes di BINUS Jakarta lagi deh. Nah pas di BINUS tuh lulus ambil arsitek. Cuman kayak lebih prefer ke Bandung karena mungkin vibing yang lebih dapat dengan Fadil di Bandung kali ya. Nah setelah itu dengar kabar nggak lulus dari Unpar, ya udah udah nggak ada ini ya tertarik karena namanya Bandung. Tapi karena udah jalan rintis brand juga, ya udah I decide untuk 1 tahun itu kita gap year dulu. Bener-bener fokus Live and Mill yang kayak daily itu atur waktu banget, Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu cari referensi misalnya gini-gini segala macem. Cut the short story lagi, ya dengan keadaan kayak gitu kita bisa lebih fokus lagi gitu. Dari Fadilnya sendiri ya waktu gap year. Jadi kurang lebih itu sih kalau dari survive awal-awalnya. Berarti memang dari SMA tuh udah mulai suka desain juga. Kalau suka desain dari SMP emang suka juga. Dari SMP udah suka, SMA suka juga. Cuman ya masih basic gitu kan. Cuman untuk nge-concepting sebuah ideas itu emang Fadil dari SMP tuh udah suka banget untuk pengen ngapa-ngapain gini. Kan tadi Fadil mungkin pada saat dari SMP SMA udah mulai suka fashion begitu. Berarti kalau misalnya beli produk fashion itu udah mulai ngulik nggak sih? Maksudnya gimana? Ngulik desain dari produk fashion yang Fadil beli itu. Oh iya ngulik. Berarti bukan sekedar beli untuk misalnya hype atau keren, tapi emang ngulik dari message-nya misalnya atau dari ini campaign apa sih? Ini launch apa nih misalnya gini. Itu karena beberapa Fadil juga tuh suka brand karena bukan dari brandnya sih tapi biasa dari who's the behind gitu kan. Misalnya kayak let's say si designer Rick Owens misalnya dia ngerilis collection yang kayak gini. Ya aku suka dari si desainernya gitu. Dia ngerilis collectionnya yang ngebuat itu jadi spesial. Benar banget. Pesannya. Jadi setelah lulus SMA karena ternyata nggak lulus di salah satu kampus favorit, itu kayak jadi ini nggak sih backup plan-nya Fadil bilang oh yaudah deh kalau misalnya nggak lolos yaudah kita ini aja deh. Nah itu sempat jadi backup plan sih. Soalnya tuh waktu tes arsitek bener-bener untuk planning arsitek tuh nggak ada. Walaupun papa arsitek paling brainstorming dikit kemarin. Tapi pas di Bandung pas tes offline-nya tuh wah ini kayaknya susah banget nih. Dan pas tes at the day pas tes waduh emang susah gitu. Nah dengan yang tadi kakak bilang itu bener banget sih backup plan-nya. Jadi backup plan Fadil tuh kemarin kalau bener-bener ini nggak lulus. Nah di situ Fadil kan stay 1 bulan tuh di Bandung karena belajar produksi dulu, belajar timeline marketing gimana, belajar gimana cara yang ngebangun habit brand yang lebih bagus atau value brand yang lebih kuat misalnya. Dan itu semua belajar 1 bulan tuh di Bandung. Sambil itu tes Unpar. Nah, sambil dengar kabar nggak lulus, tapi masih stay juga. Nah pas balik Makassar tuh kebiasaan yang di Bandung tuh coba Fadil biasakan di Makassar dari produktivitas untuk mencari sebuah referensi. Mencari sebuah message tiap produk yang kita mau keluarkan misalnya. Karena yang seperti kita ketahui, ini kita bahas soal role model fashion, ada 2 role model yang menurut Fadil, yaitu di mana kalau kita masuk industri fashion brand tuh kalian mau ikutin tren atau mau ciptain tren. Which is kalau dari Live and Mill kita mau ciptain tren nih. Tapi itu lumayan susah juga karena di mana yang orang belum aware sama sebuah produk kalian. Tapi kalian ngeciptain tren berarti kayak kalian butuh awareness dari si audiens sendiri kan gitu. Jadi yang step yang Live and Mill ambil itu kita ciptain produk gitu. Kita ciptain dari message value apa yang kita mau bangun, dari segala macam material yang connect dengan
cuaca yang kita jual misalnya kayak gitu sih. Berarti setelah belajar banyak di Bandung selama sebulan, Fadel kembali ke Makassar itu pengen Living Mill ini nyiptain tren. Makanya itu bukan sih penyebabnya desain atau produk dari Living Mill, pesan-pesan yang mau disampaikan, kampanyenya itu selalu kalau menurut saya atau sebenarnya saya itu adalah hal-hal baru yang ada di Makassar gitu. Amin. Dari misalnya dari desain, campaign, pesan. Makanya kalau memang Living Mill menciptakan tren baru di Makassar kayak tercapai deh. Amin. Karena waktu Fadel emang mulai untuk desain, gue pengen bikin brand. Di desain awal tuh Fadel punya quotes yang Fadel simpen di baju pertama. Kalau kakak lihat yang hitam, itu Fadel tulis sebelum launch di Living Mill. Fadel posting foto personal di Fadel sendiri. Itu captionnya you ain't got a choice, kayak lo nggak ada pilihan selain Living Mill maksudnya kan. Tapi di situ gue belum notice Living Mill dari caption Fadel kan. Tapi at the day pas Living Mill rilis ternyata itu caption dari Fadel sendiri. Jadi kayak, justru produknya itu dari caption. Produknya dari caption tersebut gitu kan. Jadi kayak ya message ini walaupun pertama yang bener-bener kayak apaan sih misalnya kan masih awal banget gini. Tapi ya karena sekarang baru kelihatan message-nya. Kuat, amin. Baru kelihatan ya kan? Amin. Mungkin pas itu masih itu kan masih enggak kelihatan apa. Sekarang baru kelihatan message-nya. Oke. Boleh minum ya? Boleh. Kalau gitu saya juga minum deh. Selama setahun itu setelah gap year berapa artikel yang Living Mill coba keluarkan di situ? Selama setahun pas gap year. Waduh, lumayan banyak ya. Kayak karena kita tuh tiap season ada 2 season, spring, summer sama fall, winter. Di tiap season tuh kita biasa rilis 2 drop itu paling sedikit. Biasanya satu drop itu 4 artikel atau 5 misalnya. Kayak kemarin di 2020 itu kita ingat banget di bulan puasa kita ngerilis 23 collection, 23 desain. Dan itu habis di bulan puasa juga alhamdulillahnya. Oh iya. Iya, cuma enggak semua, tapi masih ada beberapa collection yang bisa kita jual online lagi. Iya, benar. Cuman benar-benar mungkin dari 100% untuk bulan puasa itu kita sentuh sold out di 70% kayaknya. Berarti untuk tahun pertama sold out 70% itu sebuah pencapaian yang mungkin karena momentum Ramadan juga kali ya. Dengan happeningnya juga brand lokal di Makassar dan konsistensi yang kuat dari Living Mill sendiri, ya mungkin resultnya itu kayaknya. Amin. Gimana sih Fadel ngebangun awareness orang tentang Living Mill? Mungkin kalau misalnya kita mau bedah seseorang mau membeli sebuah produk itu kan sebetulnya adalah perjalanan yang panjang ya. Dimana kita notice dulu produknya Living Mill, sudah itu mungkin kita start Instagramnya atau dan sampai di set untuk beli. Itu kan itu adalah sebuah marketing mungkin atau cara ngebangun awareness dulu, consideration, terakhir conversionnya. Dan dalam waktu 1 tahun sudah hampir 70% sold out ya, berarti Fadel cukup berhasil untuk ngebangun apa tadi? Itu yang ngebangun awareness ke masyarakat Makassar. Amin. Gimana Fadel menjalani dalam setahun itu selain mencari referensi dan sebagainya? Jadi kalau dari Living Mill sendiri kita ngebangun sebuah awareness, jujur to be honest di awal mula Living Mill kita sama sekali untuk planning soal awareness consideration conversion itu belum ada. Cuman by the time seiring berjalan waktu yang tadi Fadel bilang belajar di Bandung dan itu coba kita bawa pulang ke Makassar. Dan pas di Makassar coba diterapin. Dan yang Fadel tahu tuh, yang tadi Fadel cerita juga, yang ada 2 role model. Gimana cara membuat kita awareness kita dilirik sama orang, ya gimana cara ngebangun sebuah emosional dulu nih sama orang gitu kan. Gak mungkin misalnya kayak kita baru kenalan, lo mau beli produk gue? Gak mungkin kan. Jadi bangun emosional dulu, misalnya kayak segala macem ketemu dulu. Dan begitu pula di brand juga gitu. Dan coba kita tuangkan di brand sendiri. Dan waktu itu Living Mill di awal tahun tuh, di awal-awal mulanya itu kita benar-benar berpikir gimana cara membangun sebuah value yang kuat dulu nih. Karena yang pengen kita ciptain ke audiens tuh bukan sekedar beli produk, tapi dia beli value-nya juga nih. Nah, jadi seiring berjalan waktu dia ngebeli sebuah produk dengan value yang kuat, itu secara nggak langsung bisa jadi marketing motu-motu. Jadi kayak misalnya si A beli nih, tapi karena dia suka value-nya dia bakal cerita nih di tongkrongan mereka. Jadi dengan adanya value yang kuat, message yang kuat, itu bakal bisa jadi marketing gratis buat brand kalian sendiri. Dan Living Mill
memperkuat dari hal itu sendiri gitu, dari value-nya. Dan dari segi value kita coba nge-launching biasa sebuah produk itu dengan campaign activity-nya nih. Misalnya kayak kita bikin acara tapi benar-benar kayak kita present karya apa yang kita pengen launch di sini misalnya. Kayak kemarin kita collection Livin Shakila tuh sama salah satu influencer Jakarta. Di situ kita solve juga bahwa nggak selamanya sebuah brand itu hanya collab sama brand juga. Ya kita coba take the opportunity, kita collab sama sebuah influencer Jakarta. Apakah relate atau enggak? Ya ternyata dengan kita ngedevelop dengan rapi, pas ngelihat resultnya di Makassar itu pecah banget. Karena pas rilis acara kita bikin live sablon juga tuh, live campaign sablon juga, dan market Makassar alhamdulillah tertarik dengan hal itu. Dan si Shakila sendiri melihat sebuah antusias anak Makassar lumayan proud juga kan. Jadi kurang lebih kalau untuk membangun sebuah awareness lebih ke campaign activity-nya, message value apa dari produk kalian sendiri, dan gimana cara ngebangun sebuah emosional yang kuat. Sayang aja misalnya kalau kita ngebuat brand tapi kayak cuman desain misalnya, cuman yang kan kembali ke segmen brandnya lagi, mau tembak marketnya gimana misalnya kan, kembali ke brandnya masing-masing gitu. Berarti kalau misalnya Fadel sendiri mau ngebangun Livin Mill ya dengan produk yang valuable, memiliki message yang memang mau disampaikan, bukan hanya sekedar lagi rame nih desain-desain yang streetwear gini. Tapi di sisi lain misalnya kayak kita biasa ngelihat sebuah happening juga sih di luar, misalnya kayak lagi happening di luar misalnya style nih misalnya. Kita biasa ngelawan sebuah idealis juga. Jadi kayak kita biasa pengen kita coba ikutin, tapi kita coba ulik gimana cara kesan dari si Livin Mill sendiri, message dari Livin Mill sendiri, outputnya dari Livin Mill, buat karakteristik dari Livin Mill, tapi referensinya tetap kita ngelihat referensi gitu kan. Kayak gitu sih. Menarik banget sih dari caranya Fadel coba menjelaskan how to Livin Mill make the awareness kan, ngebuat masyarakat itu notice dan sampai percaya, dan marketing gratis karena mungkin experience-nya orang dalam memakai baju Livin Mill tuh yang mengesankan kali ya. Makanya mereka mau coba sharing ke orang-orang lain, dan mereka menjadi nungguin artikel selanjutnya dari Livin Mill jadinya. Dan marketing gratis tadi itu. Tadi saya bilang juga gimana cara ngebangun sebuah emosional sih kunci. Benar-benar kalau kalian bisa ngebangun emosional kalian di produk kalian, itu resultnya bakal bagus sih, hasilnya bakal bagus pasti. Orang-orang mungkin bakal nggak nyesel belinya, atau justru dia apalagi yang bakal di-update sama Livin Mill ke depannya. Ya jadi bakal ngeburu gitu lah. Tadi juga Fadel ngebuat atau menyampaikan kayak misalnya pasar itu penting, menentukan pasar penting sih pasti. STP-nya kan, segmentasinya, targetingnya, positioningnya nih. Dan kalau misalnya saya mau sharing sedikit nih ya. Sekarang kan orang-orang mungkin sudah melihat brand-brand lokal menjadi opsi nomor satu mungkin sekarang. Sekarang orang udah bangga memakai produk lokal dan udah nggak dipandang sebelah mata lah. Mungkin dulu kan orang masih pengennya branded itu dikategorikan sebagai brand-brand luar. Sekarang mungkin brand-brand lokal juga udah bisa dibilang branded dalam tanda kutip ya. Seperti itu. Dan dalam Livin Mill sendiri menembus pasar Makassar, saya ngelihatnya agak beda nih dengan brand-brand Makassar lainnya. Mungkin dari segi pasar atau dari segi targeting marketnya. Yang pertama mungkin kayak harga mungkin. Dan kayak tadi campaign activity seperti itu. Gimana sih Fadel coba ngebangun itu semua? Jadi kalau kembali lagi, jadi kalau dari Livin Mill sendiri kita ini betul-betul pas awal tuh kan Fadel SMA tuh mainnya kan. Di situ Fadel berpikir menentukan STP itu harus bener-bener relate sama apa yang kalian jalankan kan. Nah di situ Fadel punya dreams kayak gimana kalau ngebuat produk ini juga adik-adik kelas saya bisa beli nih. Jadi kayak misalnya adik-adik kelas yang konsumtif di fashion luar bisa lari ke produk lokal tapi yang gak kalah jauh juga gitu. Betul. Nah dengan misi itu kita pengen solve, dan mungkin bisa dibilang di 2019-2020 itu ya tersolve juga karena mostly anak-anak muda Makassar Fadel lihat tuh banyak pakai Livin Mill dengan sesuai visi kita sendiri gitu kan. Berarti kayak alhamdulillah kena nih gini. Tapi nggak cepat puas, kita coba ngedevelop lagi. Dan kalau kakak notice, dan memang sih banyak yang notice, yang mention bener-bener soal
range harga misal dari Living Mill. Sebenarnya kalau kita sendiri emang stick to the roots, kita emang nembak market tuh middle ke atas gitu kan, middle up misalnya. Jadi kalau kita dari Living Mill juga sebenarnya sebelum kita nentuin sebuah price yang kita mau jual, kita nentuin dulu nih cost yang kita mau keluarin sebelum kita jual itu, which is misalnya dari marketingnya nih. Karena setiap kalau kakak lihat dari launching kita itu, kayak kemarin misalnya kita bikin acara, campaign activity-nya itu bikin pop up, sempat bikin exhibition juga, dan kita sempat karena nge-respect sama audiens kita sendiri, gimana cara ngebangun sebuah kebanggaan konsumen kita coba naikin di billboard nih 1 bulan. Jadi Living Mill kita naikin di billboard. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ngelihat sebuah range Living Mill pricey, mungkin itu nggak jadi masalah karena ya emang kita berada di segmentasi brand yang nembak market ke situ gitu loh. Betul. Jadi kayak yang betul-betul kita mau ngejual juga itu bukan sekedar jual produknya tapi kita jual bener-bener historinya nih. Kayak behind-nya ini kita ngebikin sebuah campaign-nya, activity-nya kita ngebangun proud-nya. Jadi produk yang rilis A ini ada acaranya, ada yang di billboard gini-gini. Ya dengan range price itu kita ngerasa bahwa it will be worth gitu. Ya karena dari activity yang kita bikin adalah gimana cara kita ngecakup beberapa market baru sehingga kita nggak nge-stuck sama satu market. Itu yang tadi kakak bilang bener. Pentingnya soal pasar baru itu sangat penting banget sih. Karena yang kita tahu soal industri fashion tuh salah satu bidang yang betul-betul sustainable. Karena fashion tuh nggak ada matinya. Jadi bayangin aja misalnya kayak tahun ini atau tahun kemarin deh lagi rame vintage kan, thrifting misalnya. Ya itu kan udah dari 19s banget. Cuman muter lagi 2020 happening lagi. Yang artinya ya benar-benar fashion tuh sustainable banget, nggak ada matinya. Jadi semakin kita nggak nyari sebuah market baru atau nggak ada inovasi baru, kita bakal ketinggalan sih. Jadi inovasi karena akan jalan terus. Bener banget. Gak bakal nungguin kita dari segi material pun bakal naik harganya segala macam. Tapi adalah satu hal yang baru kalau misalnya sebuah marketing itu bukan cuman sekedar endorse, bukan cuman sekedar post Instagram yang bantu repost dong, aduh. bukan sekedar apa ya, misalnya pakai Instagram Ads dan segala macam. Tapi yang saya benar-benar lihat dari Living Mill sih, setiap ada launching, setiap ada apa, selalu ngebuat campaign, selalu ngebuat itu awareness baru. Kayak misalnya mungkin benar sih sebuah produknya ada sejarah sampai di launchingnya ya, tadi yang billboard dan apa juga yang kemarin event kayak misalnya runway fashion show juga. Fashion show juga itu kapan lagi? Itu fashion show kita di 2021 deh kayaknya. 2021 benar, tahun kemarin di bulan Juni atau Juli kayaknya. Juli kita bikin tuh fashion show di keadaan pandemi banget. Yang PSBB ketat banget karena di situ sempat debat sama papa juga kan, karena mending diundur acaranya katanya karena soal sampai jam 8 aja gitu. Ya tapi karena Fadil nge-research di mana di Indonesia Timur, even di Makassar tuh nggak ada segmentasi fashion show, di segmentasi streetwear luxury. Tapi kalau fashion show kudung hijab pastinya itu udah banyak kan di Trans. Nah dengan adanya peluang ini karena belum ada yang bikin di situ, wah jiwa merontak dari Living harus sendiri. Dieksekusi sekarang. Harus eksekusi nih biar bisa kita menjadikan sebuah acuan nih buat yang lain juga. Satu goalsnya. Dan kebetulan emang ya mimpi Fadil juga pengen ngebuat fashion show sendiri kan, which is dari Living Mill sendiri gitu. Ya udah kita jalanin aja walaupun PSBB tapi protokolnya tetap sesuai juga kan. Jadi bener-bener nyari model random banget dari beberapa agensi. Ada yang dari ini juga. Berarti Fadil tuh selalu ngurus itu sendiri ya? Kalau untuk di 2021 alhamdulillahnya karena yang Fadil belum cerita ya. Fadil udah masuk kuliah tuh di tahun 2020. Kemarin itu kita udah ambil satu graphic design yang benar-benar bisa backup dari segi brainstorming sampai untuk ngulik bareng karena benar-benar jadwal kuliah udah hektik banget, kayak udah nggak sanggup sendiri. Ya udah butuh decide untuk nyari deh coba yang benar-benar relate sama Living Mill-nya sendiri. Ya udah kita dapat satu orang, itu ada namanya Amrik. Dia tuh benar-benar yang nge-backup aku juga dari segi runway juga. Kemarin juga yang dimana Fadil cerita kayak Amrik kayaknya kita undur deh. Dia nge-push lagi, jangan, gak usah, jalanin aja, bisa kok ini walaupun PSBB juga. Ya udah karena bener-bener partner kita bisa brainstorming ya, karena kuncinya of business adalah gimana kalian nge-ekspansi sebuah networking tapi
di sisi lain punya brainstorming yang kuat juga nih sama mereka. Gitu. Dengan adanya brainstorming, kalian lebih banyak optional untuk ngelakuin suatu hal sih. Yang Fadel rasain kayak gitu. Jadi kayak kita ngejalanin runway ini, let's go aja gitu ya. Udah jalan gitu. Jadi tadi Fadel juga sempat nyinggung nih kalau Fadel udah berkuliah di mana? Kita Fadel kuliah di ITENAS Bandung. Jurusan desain produk. Wah. Yang mungkin kayak tadi bagus deh untuk di-sharing. Jadi desain produknya gimana? Jadi sebenarnya tuh kan dari 2020 tuh pengen masuk DKV kan. Iya. Terus papa suruh ambil arsitek, salah nih. Ya udah gap year setahun. Pas 2019 kemarin pas 2020 akhir masuk kuliah tuh ambil DKV-nya juga. Ada 3 jurusan tuh. Ada DKV di kampus yang sama. Di kampus yang sama DKV, desain interior sama desain produk nih. Nah, pas sudah tes, yang lulus tuh cuman desain produk. Tapi Fadel belum ambil kan, ya udah. Karena ada teman-teman di Bandung. Jadi kalau kakak tahu brand Maternal Disaster itu mungkin ownernya tuh lulusan desain produk ITENAS. Jadi ada temen yang kenal sama dia. Kita coba sharing sama dia kan. Ya udah Fadel makin terpush nih karena dia juga anak desain produk ITENAS. Nah, ekspektasi Fadel desain produk ini relate kan sama passion yang Fadel lakukan. Produknya tuh produk yang sekarang lagi misalnya atau mau bikin pola baju misalnya gini. Nah, itu kan pas masuk kuliah tuh masih online kan? Belum ada offline-nya. Jadi kita most online. Jadi sampai semester 3 tuh bener-bener online semua. Nah, pas semester 3 awal. Nah, pertengahan semester 3 tuh udah offline. Pas di sana, waduh, kok kita ada di ini ya, di bengkel ya misalnya. Ya tapi emang di bengkel gitu. Kita kerja kursi misalnya. Kerja. Iya, jadi kayak itu bikinnya dari nol. Enggak, jadi kayak gimana cara kita ceritanya mengembangin suatu bahan yang kita asistensikan untuk menjadi sebuah produk. Tapi produknya yang enggak spesifik ke passion Fadel, which is fashion kan. Tapi ya udah dijalanin aja gitu. Tapi kayak di luar ekspektasi juga sih yang terjadi itu. Tapi enjoy gak ngejalanin? Iya, enjoy aja kayaknya. Mau nggak mau. Udah semester 3 nanggung. Semester 3 lagi nanggung. Oke. Jadi sekarang kan makin kesini pandemi. Kalau masalah nyaman tadi nyaman sih, soalnya teman-teman juga kita saling sharing di sana kan sama teman-teman kampus gitu, jadi lebih semangat aja gitu. Kalau misalnya bahas tentang tadi banyak teman-teman kampus berarti tahu dong kalau Fadel tuh owner dari Live in Mill. Sebenarnya tuh awalnya Fadel nggak pengen cerita, cuman karena kemarin ada satu dosen yang tahu Fadel kan, terus ada angkatan baru yang mau masuk, jadi beberapa siswa banyak banget, 100 lebih mungkin kan. Si Fadel ditahu, si dosen itu suruh Fadel untuk menjadi pembawa materi di mosnya dia gitu. Jadi ya udah company profile keluar, ngapain aja keluar. Jadi Live in Mill kelihatan, freelance design kelihatan juga. Padahal kan enggak semestinya gitu kan. Tapi ya udah tahu, jadi lebih banyak ngobrol sama temen juga gitu. Saling sharing, Fadel banyak belajar sama dia juga. Saling belajar kayak gitu sih. Oke. Kan makin kesini pandemi makin membaik ya. Mungkin sekolah, kuliah udah mau offline. Udah better ya. Ya udah mau balik lagi ke kampus, ke sekolah segala macam. Nah, dengan Fadel ada di Bandung nih. Untuk berkuliah di Bandung dan mungkin akan tinggal di Bandung. Jadi bagaimana base dari Live in Mill ini sendiri? Kan kali ini di Makassar. Untuk pindah base-nya sendiri maksudnya? Apakah akan pindah ke Bandung mengikuti Fadel yang pindah ke Bandung juga atau gimana? Mungkin kalau Fadel dinamakan Live in Mill, bisa dibilang Live in Mill itu Fadel itu Live in Mill gitu. Jadi misalnya kalau Fadel pindah ke Bandung, ya Live in Mill mau nggak mau soul-nya ini pindah ke Bandung juga gitu. Which is Live in Mill kita bakal pindahin ke Bandung. Kalau bener-bener emang udah stay di Bandung gitu kan. Ya tapi mungkin specifically untuk kita pindahin base tuh sebenarnya kalau dari Dreams Fadel itu base-nya sebenarnya lebih ke Jakarta kan. Cuman karena Fadel kuliah di Bandung untuk lebih dekat dengan dunia produksi juga. Itu salah satu benefitnya juga kalau Fadel pindahin. Sama mungkin lebih bisa ngebuka sebuah market yang baru kali ya. Market yang baru sama bisa lebih meminimalisir ongkos kirim sih. Karena kita tuh kalau di Makassar, brand Makassar, especially brand Makassar, kita bakal bayar ongkir tuh
biasa nanggung sendiri bener. Dan itu uang mati banget kan. Dan uang mati itu benar-benar bisa kita alihin ke marketing juga gitu. Tapi karena ya mau nggak mau harus dikirim ke Makassar, ya udah dikirim daripada nggak jualan. Jadi dikirim ke Makassar tuh uang mati gitu. Sekian misalnya, wah itu uang udah bisa dipakai produksi yang lumayan, lagi. Iya. Oh berarti lumayan ya? Wah lumayan banget Pak kalau ongkos kirim. Wah itu. Berarti itu benar-benar problem semua. Mungkin kebanyakan owner brand Makassar. Problemnya tuh kalau kita ngejualan di beda tempat yang kita produksiin, ongkos kirim tuh bakal jadi uang mati, bener-bener uang mati. Mau nggak mau ya harus keluar. Nggak bisa mau dipres kemana, nggak bisa diakalin. Except kecuali misalnya kalau kalian ngebikin sebuah produk, tapi ngirimnya pakai kapal, tapi kapalnya kan sebulan, jadi ada waktu 1 bulan yang kalian buang untuk menjual gitu. Sayang kan. Oke. Emang sebegitu tidak ada vendor yang di Makassar. Sebenarnya kalau kita talks about the garment atau the vendor, mungkin di Makassar udah banyak kali ya. Cuman material yang brand aku pakai atau brand Makassar pakai itu belum tersedia atau belum available sendiri di Makassarnya. Jadi untuk kepuasan kita sendiri untuk ngulik sebuah development material ini belum dapat nih untuk di Makassar. Ya udah kita bikinnya di Bandung aja gitu. Karena yang kita tahu Bandung dengan industri yang kuat, udah besar yang udah ada nama banget. Even memang di Jogja juga ada, di Solo, cuman yang Fadil baru telusuri itu di Bandung. Ya udah kita coba pelan-pelan dari Bandung dulu. Somehow udah ada referensi baru lagi untuk garment misalnya di luar Bandung. Kita bakal terus explore sih. Karena dari segi branding kita suka explore, dan segi produksi kita bakal nge-explore juga sih. Kayak gitu. Oke. Berarti ya udah sebesar itu vendor-vendor di Bandung, industri baju itu, industri clothing line di Bandung. Bener. Atau brand seperti streetwear seperti ini di Bandung, ya itu ngebuat Fadel memilih salah satu opsi untuk pindah ke Bandung ya. Iya, exactly, benar banget. Walaupun saya bisa bilang pasar terbesarnya Livin Mill ini di Makassar, ya, atau gimana? Kalau pasar terbesar, kalau by research kita sendiri, data kita tuh memang yang pastinya Makassar, karena kita benar-benar lahir dari Makassar sendiri. Dan yang kalau kedua tuh kita dari platform website Livin Mill sendiri, kita kencang di Jakarta sama Surabaya gitu. Yang tadi saya bilang tuh pas kita masuk Good Step, market kita yang di Jakarta tuh udah notice untuk belanja di Good Step-nya sendiri gitu. Secara offline. Secara offline nih. Jadi dia mau tes fitting udah bisa. Mau ngelihat desain dari satu sampai berikutnya udah ada juga kan di sana. Ya udah gitu. Oke. Cuman kita bakal ada surprise lagi sebenarnya tahun ini tuh di Jakarta. Cuman kayaknya nggak boleh diomongin di sini kali ya. Berarti dalam waktu dekat. Iya pasti. Mau ada sesuatu di Jakarta. Insyaallah, amin. Amin. Wih, ini patut banget untuk ditunggu. Apalagi teman-teman yang mungkin biasanya lewat web ya. Tapi memang dari awal tuh Livin Mill tuh di webnya udah cukup kenceng ya. Iya, alhamdulillahnya. Dari awal di website tuh udah lumayan stabil. Karena mungkin kemarin awal-awal di Makassar tuh, kalau aku lihat di brand Makassar yang benar-benar di segmentasi yang sama, mungkin untuk yang nge-apply duluan di website itu ya Livin Mill sendiri. Iya, benar. Ya, alhamdulillahnya di situ sih. Justru makanya Livin Mill fokusnya ke website. Makanya sampai hari ini nggak ada di e-commerce. Ya kita belum masuk e-commerce. Cuman kemarin di tahun 2020 kalau nggak salah, kan itu udah maraknya pandemi kan. Iya. Terus di situ aku ada sharing sama temen anak Makassar juga yang di Bandung. Di situ keadaan brand kita tuh benar-benar dari purchasing selling tuh kurang banget karena dampak pandemi. Iya. Di situ berpikir kayak gimana ya cara ngebangun sebuah purchasing lagi nih. Karena yang kita ngelihat ya anak-anak Makassar even dimanapun untuk fokus fashion tuh udah kurang karena dia lebih fokus bertahan hidup kan karena pandemi. Kata short story, temen aku itu punya relasi di Tokopedia. Nah, kita coba presentasi ke Tokopedia, tapi Tokopedia itu minta portofolio. Kan kita ada wadah community untuk platformnya itu lokal aktif. Itu aku create sama ada namanya Andifat. Kita create itu untuk men-showcase-kan produk lokal which is brand-brand Makassar yang benar-benar punya value yang kuat. Kita coba promosiin di situ gitu kan. Dengan Tokopedia itu kita bawa nama lokal aktif, tapi lokal aktif minta portofolio acara apa kan ini lokal aktif. Ya udah supaya tembus dengan Tokopedia, kita jualan di Tokopedia selama 5 hari, terpajang di kelihatan di homepage-nya Tokopedia selama 5 hari bagian Indonesia
Timur, ya udah acara Live in Mill itu kita namakan acara lokal aktif gitu. Jadi Fadel coba untuk di Tokopedia itu berarti selama berapa? Wah, kita banyak brand sih 5 hari, cuman banyak brand yang masuk juga, including Live in Mill masuk juga. Iya. Cuman di situ ya mungkin karena segmentasi Fadel emang ke streetwear luxe. Jadi kita nggak ada di situ nggak ada transaksi Tokopedia, cuman tetap ada di website gitu. Ya udah kita decide untuk kita stay on website dulu, stick to the roots dulu nih misalnya. Ya karena goals kita adalah gimana cara kita bisa ngebangun sebuah branding yang kuat sampai bisa selling di Asia dulu nih. Target kita Singapura dulu sih. Singapura untuk bisa sampai Singapura. Sampai Singapura. Paling enggak retail Singapura tuh yang kita benar-benar dreams juga di tahun itu di tahun ini tuh sub clothing. Itu kita coba approach ke sana. Insyaallah ini lagi progress juga. Amin. Wih, berarti udah Live in Mill misalnya di Makassar sudah mendapatkan pasar yang begitu besar, terus lagi misalnya untuk Indonesia khususnya di Pulau Jawa juga udah punya nama dan udah punya dapat kepercayaan, makanya goals barunya ini kita coba di Asia Tenggara khususnya Singapura. Singapura, oke. Sekarang saya pengen ini sih nanya tentang tips atau misalnya saran, bagaimana kalau misalnya orang memulai sebuah brand baju. Tapi dia tidak punya basic bisnis. Dia cuma punya misalnya basic desain dan misalnya referensi baju seperti itu. Ada nggak sih tips dari Fadel untuk ngebangun sebuah brand khususnya brand baju gitu? Tipsnya untuk ngebangun brand baju ya? Kalau dari Fadel sendiri, dimana di awal tuh kalian harus tahu bahwa kalau untuk memulai sebuah bisnis idealnya itu kalau kalian mencari sebuah jati diri kalian dulu nih, passion kalian dulu nih. Ya let's say misalnya kayak Fadel kemarin ngecari jati diri itu dari SMP SMA, ternyata jati diri saya adalah konsumtif terhadap fashion. Ya udah ini jadi sebuah problem solving buat saya nih. Dengan adanya problem solving ini, ya Fadel solve dengan gimana kalau produk saya orang yang konsumtif ke produk saya kayak gitu. Nah dengan mencari jati diri kita bakal tahu nih resultnya atau akarnya tuh bakal kemana. Ya misalnya kayak jati diri saya coba cari passion saya di F&B misalnya. Saya suka makan, saya suka konten makan misalnya. Ya udah coba approach di konten makan. Atau kalau misalnya baju juga, yang terpenting tuh harus tahu skema roots di brand kalian arahnya kemana misalnya. Karena menurut saya dengan produk kalian lebih kuat akan rootsnya atau akan value-nya, kembali lagi soal value karena itu yang terpenting sih kalau dari segi produk. Gimana cara ngebangun sebuah value itu message-nya dulu nih buat orang sebelum ngebeli produk kalian. Karena sayang aja orang misalnya kayak beli produk kalian, misalnya kayak contoh yang Fadel awal di teman-teman, kalau Fadel bakal nggak nerapin sebuah value yang kuat, saya bakal ketergantungan dengan market teman saya sendiri. Betul. Nggak bakal bisa buka open wide market baru nih. Ya udah itu jadi problem solving lagi. Misalnya kayak gimana cara mencari sebuah value yang kuat? Lihat opportunity yang ada. Jadi dengan opportunity yang ada, kita coba melihat di depan mata kita, kita tuangin di brand kita sendiri. Jadi gimana kalian tahu STP-nya juga, segmentasi brand kalian apa, targetnya kemana, positioning kalian berada di mana nih. Jadi 3 poin ini akan lebih memudahkan kalian untuk membangun clothing line kalian sendiri gitu. Karena Fadel sempat diskusi ini ada salah satu company vendor juga, Move Indonesia. Dan mereka diskusinya juga tentang clothing line dan Fadel bilang yang sama di waktu di podcast kemarin itu. Dan yang terpenting adalah ada 4P juga, place, promotion, price, sama production. Jadi kalian harus tahu tuh 4P-nya juga. Gimana kalian ngerintis sebuah brand itu harus tahu penempatan kalian di mana, marketnya siapa, sama cara nge-branding kalian gimana nih misalnya kayak gitu sih. Full of passion, bener. Bener-bener bukan karena ya saya lihat kecenderungan di mana karena kalau kalian ngejalanin sebuah bisnis, ngerintis sebuah bisnis terkuat akan passion kalian sendiri, itu survive-nya nggak bakal kerasa. Bener. Jadi kayak Fadel tuh ngejalanin sebuah Live in Mill karena dari passion yang kuat. Di 2019 gap year setahun itu benar-benar nggak kerasa gitu. Pas 2020 karena masih passion Fadel, I think this is my passion, ya udah 2020 tuh tetap berani konsistensi, inovasi yang kuat. Dan sampai 2021 ya kayak yang saya bilang tadi, kayak what a dreams come true masuk Goods Dep, karena Goods Dep tuh tempat belanja Fadel juga kan. Benar-benar. Kayak I didn't expect my brand masuk ke situ kan, kayak waduh kok bisa ya.
Fadil ambil kesimpulannya oke, karena passion yang kuat diiringi dengan bisnis itu akan nggak kerasa survive-nya. Oke. Karena ya yang dari Fadel ceritain tadi ya sangat amat banyak yang harus dipertimbangkan, dipikirkan, dikonsepkan, bukan hanya sekedar produk baju yang itu ya mungkin bisa, tapi nggak bisa sejauh ini survive-nya, nggak bisa. Kayak idealis sama realistis tuh harus balance juga nih. Benar. Even misalnya kalian punya konsep idealis banget dari brand kalian, tapi tetap realistis ngelihat market, needs market tuh apa sih? Misalnya kayak needs market sekarang tuh sweatshirt misalnya atau baju oversize. Ya udah coba ambil outputnya bikin oversize, tapi idealisnya tuh desainnya dari karakter value brand kalian sendiri gitu. Jadi combine nih realistis sama idealisnya. Jadi kayak secara nggak langsung kalian udah tebak nih market kalian behaviornya maunya apa. Kalian udah datang nih dengan answer yang kuat, dengan jualan yang kuat. Ya udah itu bakal lebih ada bridge-nya lagi sih untuk market baru. Padahal itu semua kalau bahasa itu semua daging semua tadi. Yang coba di-share sama Fadel tuh mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ya, di mana mungkin mau ngebuat sesuatu sesuai passionnya, apakah itu di baju, di makanan. Mungkin kalau yang menurut Fadel yang Fadel pelajaran juga di bisnis tuh ya yang tadi Fadel bilang itu bukan cuma di brand baju juga, tapi even bisnis apapun itu F&B segala macam, kalian harus tahu proposition brand kalian atau produk kalian tuh di mana. Jangan sampai misalnya kalian kayak ya contoh jual misalnya jual makeup tapi jualnya salah tempat misalnya. Jadi proposition ini harus ditahu juga gitu. Oke. Del, kita udah mau menjelang akhir nih. Iya. Ada nggak yang bisa mungkin dibocorin atau sedikit apa sih tahun ini Live in Mail bakal ngapain aja? Tahun ini? Ya. Oke. Kalau tahun ini kita bakal bubar sih. Astagfirullah. Enggak. Kalau tahun ini tuh kita bakal baru tadi sharing udah mau bubar. Oke. Kalau tahun ini kita bakal lagi ada satu retail juga di Jakarta. Apa ya, lebih ke e-commerce sih. Oke. Ada nama toko namanya Sonderlab. Kita lagi approach ke situ. Sama di tahun ini ada planning kemarin kan yang di 2020 itu collab sama salah satu brand lokal di New York, maybe to the NYC, brand Amerika. Itu kan terpospon dari awal tahun 2020 karena banyak problem, kita susah tektokan, komunikasinya susah. Cuman untuk dari segi desain kita udah prepare banget semuanya. Mungkin kita bakal running di tahun ini dulu. Tapi sebelum masuk yang ke brand Amerika itu kita bakal coba collab sama salah satu brand Jakarta namanya Buru Studio. Itu salah satu brand rework tea yang ada di Jakarta. Dan this year gonna be collab with banyak Buru banget. Studio. Amin. Banyak banget, worth to wait banget sih. Untuk teman-teman semua. Ada nggak pesan-pesan terakhir? Untuk mungkin teman-teman yang suka beli Live in Mail atau teman-teman yang mau ngerintis sebuah brand dan segala macam, yang mungkin kan kalau misalnya kita lihat sekarang ya Live in Mail udah besar tapi nggak ngelihat bagaimana ngerintisnya kemarin. Amin. Ada nggak? Kalau pesan-pesan dari Fadel sih lebih ke madness or nothing sih. Jadi misalnya madness or nothing tuh maksudnya kayak kalau pengen ngelakuin suatu karya atau suatu ide yang ada di otak kalian misalnya, ya udah lakukan dengan madness atau kegilaan, atau nothing atau enggak sama sekali. Jadi mending lo buang bener-bener full effort, fulfill dalam karya yang lo pengen bikin, karena lo nggak bakal tahu kalau lo setengah-setengah hasilnya gimana. Kalau lo fulfill juga hasilnya bakal nggak tahu juga bakal kayak gimana. Ya udah mending satu kali madness aja tuh, gila aja bener-bener kayak biar hasilnya tuh bisa jauh lebih mateng lagi gitu. Kurang lebih untuk pesan-pesan itu dari Fadel. Fadel Syanur, terima kasih banyak udah mau datang ke Alba Stereo untuk ngobrol-ngobrol di Stereocast. Sukses untuk Live in Mail dan rencana-rencana tahun ini pasti bakal jadi hal yang ditunggu banget sama teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus ya. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.